Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesha Maliga Ansi dari kelas 2A PB Indo akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas pembelajaran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan hingga hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya yang semoga selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang golongan yang dirindukan oleh surga. Setiap orang pasti ingin masuk surga. Surga merupakan tempat yang kita impi-impikan, kita damba-dambakan, sekalian juga tempat akhir kita setelah dunia berakhir. Tak sedikit dari kita yang berjuang untuk masuk surga. Kita mengorbankan jiwa, raga, tahta, dan segalanya hanya untuk bisa masuk ke surga Allah. Bahkan seorang pendosa sekalipun tujuan akhirnya yang diharapkannya adalah masuk surga. Namun di samping kita yang selalu merindukan surga, ternyata surga juga merindukan golongan-golongan dari kita selaku manusia. Siapakah golongan-golongan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqat ila arba'atin nafari talil al-Qur'an wa hafizil lasyan wa mutmihimil jiman wa sa'imin fir sahri Ramadan. Artinya, surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Quran, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang mencaci atau menyebar kebencian, orang yang memberi makan orang lain yang sedang lapar, dan orang yang menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, talil Quran. Siapakah orang yang merupakan golongan talil Quran? Yaitu golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk mengamalkan dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya adalah Al-Quran, mereka tak pernah luput dari Al-Quran, sehingga selain mendapat kerinduan dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada mereka berupa ketenangan dalam hati mereka, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah hitan ma'innal qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang kotor, mencaci maki, mengujar kebencian, menghujat, menggibah, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang menjaga lisan termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman, sesuai dengan sabdanya, Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Artinya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, menjaga lisan. Kenapa orang menjaga lisan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerinduan surga? Karena untuk menjaga lisan tidaklah mudah. Terkadang kita tidak menyadari perkataan kita telah menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, orang yang menjaga lisan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup termasuk manusia membutuhkan makanan yang dikelola oleh tubuh menjadi sumber energi, vitamin supaya kita sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Terus supaya kita bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah, beramal sebanyak-banyaknya. Ada kalanya kita sulit mencari makan karena faktor ekonomi. Namun ada kalanya juga Allah memberikan beribu-ribu nikmat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang memberi makan orang yang kelaparan itu dirindukan oleh surga karena perbuatannya yang sangat mulia. Memberi makan orang yang sedang kelaparan, yang ekonominya rendah, tidak bisa mencari makan. Maka kita kalau ada ekonomi yang lebih, penghasilan yang tinggi, sebaiknya kita berbuat kebaikan dengan memberi makan kepada fakir miskin. Baiklah, yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah untuk kita yang sudah melakukan puasa Ramadan kemarin, semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, umat muslim yang menghidupkan bulan Ramadan dengan salat, qalwat, dan ibadah lainnya juga termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Dawud seperti buah yang wangi dan manis. Sedangkan seseorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seolah-olah seperti buah yang manis tapi tidak beraroma. Sementara itu orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang kelaparan, dan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, seorang muslim yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, Allah akan memberikan balasan sekecil apapun kepada hambanya yang telah melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda artinya, siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan pakaian dan perhiasan surga. Selanjutnya, yang terakhir, seorang muslim yang mampu menjaga lidahnya tidak akan menyakiti orang lain. Untuk itu mereka adalah golongan orang yang dirindukan oleh surga. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadis yang artinya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.